Kegiatan belajar mengajar tak terbatas di dalam ruangan saja. Terkadang perlu perubahan suasana untuk menghindari rasa bosan. Menurut Harvard Graduate School of Education, kegiatan belajar di luar kelas memberi manfaat kesehatan fisik serta mental, meningkatkan kreativitas, konsentrasi, kolaborasi, dan kepercayaan diri para siswa. Apalagi jika kegiatan dilakukan di alam, para siswa akan belajar memperhatikan dan menghargai alam, sekaligus mendapatkan kesempatan menikmati pemandangan, sehingga memperluas perspektif mereka tentang dunia. Hal inilah yang diimplementasikan oleh salah satu sekolah dasar swasta di Medan. Sekali setahun, sekolah ini melaksanakan pembelajaran di luar kelas atau biasa disebut dengan outing class. Kegiatan rutin ini pun dilakukan berdasarkan jenjang kelas. Sebanyak 109 siswa kelas 4 belajar bermacam hal. Pengetahuan mengenai jenis-jenis sayuran menjadi salah satunya. Ada yang tahu? Tahu. Dijamin manis. Di kebun organik milik kedai kopi kebun ini terdapat berbagai jenis sayuran seperti sawi, buncis, okra, terong, labu, bayam, selada, dan lainnya, serta beberapa jenis buah. Para siswa diajak berkeliling kebun sekaligus memanen 2 jenis sayuran untuk dibawa pulang. Lolita Dewi Simanjuntak, selaku wakil kepala sekolah, berharap pengalaman ini dapat mengembangkan kemampuan akademik dan kecintaan para siswa terhadap alam. Dari awal mereka tahu bagaimana bentuk-bentuk sayuran yang selama ini mereka hanya mempelajarinya dari buku gitu kan. Mereka sekarang lihat langsung, terjun langsung, oh seperti ini sawi. Dan bukan hanya sayuran yang biasa mereka pelajari, ternyata banyak sayuran yang lain yang belum mereka pelajari, dan hari ini mereka tahu tentang sayur-sayur di luar materi yang biasa mereka pelajari gitu. Senang banget ya, field tripnya banyak, kegiatannya juga beragam-ragam. Saya tengok juga perasaan semuanya, bagus semua. Ya, saya juga enjoy gitu sama tempat ini, bagus, asri. Para siswa juga mendapat pengetahuan baru mengenai proses pembuatan tempe, makanan khas Indonesia. Kedelai yang sudah direbus dan dibuang kulit arinya kemudian dikeringkan di atas wadah terbuka. Kedelai kering yang sudah diberi ragi kemudian ditaruh ke wadah plastik berlubang. Setelah dipadatkan, tempe dimasukkan ke ruang fermentasi. Para siswa diperbolehkan membawa pulang tempe buatannya sehingga edukasi ini pun dapat berlanjut hingga ke rumah. Anak-anak itu bisa ikut ya, kita terlibat di kedai kopi kebun ini kan. Satu untuk edukasi proses tanaman, proses sayuran yang kita tanam, bagaimana prosesnya dari mulai pembibitan sampai mereka bisa memanen sayur tersebut, gitu kan. Setelah itu juga anak-anak juga kita pengen edukasikan juga, Mbak. Salah satunya apa? Melihat jasa para petani. Seperti itu. Kenapa? Biar anak juga lihat kita nih selama ini di rumah nih ada bahan makanan, tapi proses dari mana gitu. Siapa yang ngerjain? Dari sinilah ya, mengedukasi anak-anak untuk menghargai jasa petani. Bukan hanya di sini juga, tapi juga di luar sana juga. Seperti itu ya, Mbak ya. Terus satu juga anak-anak bisa mengetahui tentang produksi tempe itu sendiri, Mbak. Kebun yang berlokasi di Komplek Cemara Kota ini juga memiliki toko kecil yang menjual berbagai produk dari kebun organik. Tak hanya itu, ada juga kafe vegetarian dengan berbagai menu yang bahannya diambil langsung dari kebun. Sehingga para siswa dan pengunjung lain juga dapat menikmati sajian vegetarian yang segar. Belajar langsung ke alam tidak hanya melatih kepekaan terhadap lingkungan sekitar, namun juga dapat meningkatkan rasa ingin tahu para siswa hingga membuahkan berbagai pengetahuan. Diharapkan kegiatan seperti ini dapat terselenggara secara berkelanjutan. Hanya diriku, yang
Pemirsa, seperti inilah keseruan kegiatan anak-anak yang sedang belajar bersama di Rumah Pintar Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia atau YAFSI. Ya, Rumah Pintar YAFSI merupakan wadah untuk mengembangkan kreativitas, meningkatkan kapasitas diri serta karakter anak melalui sejumlah kegiatan literasi. Rumah Pintar YAFSI berlokasi di Jalan Pengilar, Kecamatan Medan Amplas dan sudah berdiri sejak tahun 2015. Berdirinya YAFSI ini sejak tahun 2015. Nah, sejak tahun 2015 ini banyak kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh YAFSI. Nah, program di YAFSI ini ada 4, itu ada program pemberdayaan, kemudian ada program mitigasi, pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya itu, program di YAFSI ini juga berkaitan tentang yang namanya mitigasi tadi kan. Seperti sebelumnya kami juga sudah melaksanakan program lingkungan seperti yang namanya itu Capai Asa, yaitu perlindungan anak, aksi iklim, dan kesadaran sekolah yang inklusif. Tidak hanya itu, kami juga punya yang namanya program Gemar untuk mama-mama, itu pemberdayaan perempuan, yaitu seperti gerakan mama-mama merajut. Nah, itu di situ kami memperdayakan ibu-ibu supaya ibu-ibu ini juga mendapatkan nilai uang tambahan gitu untuk meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Tidak hanya bisa sambil menonton TV, tapi juga bisa mengerjakan yang namanya merajut. Kemudian ada juga namanya program pendidikan tadi, Rumah Pintar YAFSI. Nah, Rumah Pintar YAFSI ini juga sudah lama berdiri, di mana kegiatan Rumah Pintar sendiri ini sudah dilaksanakan, itu programnya itu setiap hari Sabtu dan Minggu. Kegiatannya ini berputar seperti pojok literasi, itu namanya Poli, kemudian ada tentang menari, kemudian membaca puisi dan menyanyi. Adik-adik semua yang di sini. Ada sejumlah program menarik di Rumah Pintar YAFSI. Salah satunya adalah pojok literasi. Di sini, anak-anak diajarkan beragam kegiatan dalam pengembangan literasi. Mulai dari peningkatan literasi melalui seni budaya, literasi digital, pendidikan karakter, dan lainnya. Seperti kali ini, anak-anak diajarkan tentang materi kekerasan berbasis gender online. Ya, pembelajaran menarik ini mengajarkan kepada anak didik tentang bagian tubuh yang harus dijaga dan cara menjaga diri dari tindak kekerasan seksual yang kerap terjadi pada usia anak-anak dan remaja. Kanza Talita Azhara merupakan salah seorang anak didik yang paling rajin datang ke Rumah Pintar YAFSI. Baginya, Rumah Pintar YAFSI adalah tempat yang menyenangkan untuk belajar bersama teman-temannya. Itulah mengapa ia sangat senang datang ke Rumah Pintar YAFSI. Tanggapan Kanza baik, orangnya ramah-ramah. Kanza di sini bisa belajar menari, menggambar, menanam, dan menggambar, membaca dongeng. Semua banyak deh. Selain program pengembangan minat dan bakat anak-anak, di Rumah Pintar YAFSI juga terdapat program menarik bagi kalangan ibu, yakni Dapur Emak Capai Asa atau DECA dan Gerakan Mama-Mama Merajut atau Gemar. Ya, program ini dibuat untuk memberdayakan para ibu di sekitar Rumah Pintar YAFSI lewat kegiatan peningkatan ekonomi. Harapannya untuk Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia yaitu semoga kedepannya kami bisa memberikan manfaat yang lebih banyak, kemudian memberikan pembelajaran-pembelajaran yang positif terutama kepada anak-anak dan perempuan. Semoga YAFSI sendiri itu dapat memperdayakan ibu-ibu agar lebih berdaya ke depannya. Dengan meningkatnya pengetahuan dan literasi pada masyarakat, terutama anak, diharapkan dapat membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang cerdas dan berprestasi. Dengan begitu, mereka akan tumbuh menjadi masyarakat sejahtera.